Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi serta teman-teman yang saya banggakan. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah telah menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Quran, terdapat banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India dan Cina dan sebagainya. Masyarakat Yunani itu terkenal dengan pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak tentang perempuan. Nah, pada puncak peradaban Yunani ini, perempuan diberi kesempatan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan terhadap lelaki, terhadap selera lelaki. Nah, dalam ajaran Nasrani ini ditemukan bahwa perempuan adalah senjata untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Nah, Islam itu sebenarnya sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Nah, sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai istri saja, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, tetapi dipandang sebagai manusia yang mempunyai kedudukan yang setara dalam hak kepemimpinan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hadasana Utsman bin Haytham, Hadasana Auf Anil Hasan an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimati ayyamil jamil lamma balaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an farasa malakubnu Kisra qala la yuflih qauma walau amrohum ro'atan, yang artinya tidak sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tetapi di sisi lain itu ada yang menjelaskan bahwa kepemimpinan wanita itu diperbolehkan di luar rumah tangganya. Nah, karena kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu juga mereka memiliki kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi kepemimpinan perempuan itu diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama itu menjelaskan bahwa dibolehkan. Nah, selagi dia bisa melaksanakan tugas tersebut sebagai pemimpin. Ada beberapa kriteria atau syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Jika mereka sudah memenuhi kriteria ini, maka mereka dapat dipastikan bisa untuk memimpin. Nah, yang pertama ini yaitu berpengetahuan luas. Yang kedua, kemampuan berpikir secara konsepsional. Nah, yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis. Nah, yang keempat, kemampuan berperan. Yang kelima, objektif dalam menghadapi perlakuan kepada bawahan. Nah, yang keenam ini cara bertindak dan berpikir seseorang tersebut. Yang ketujuh, pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Nah, yang kedelapan,
keterbukaan terhadap bawahan. Yang kesembilan, ada gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, yang ke-10 ini kemampuan berperan selaku penasehat yang bijaksana, pendengar yang baik, seperti itu. Nah, itu kriteria atau syarat untuk menjadi pemimpin. Nah, menurut para ulama itu, pemimpin tidak boleh dari kaum perempuan, seperti pemimpin negara, pemimpin pengadilan, ataupun yang sebagainya. Nah, menurut Al-Khaitabi itu bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau hakim. Nah, karena ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya, sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Nah, terdapat dalam surat-surat Al-Quran itu terkait perempuan menjadi pemimpin, yaitu bahwa tidak boleh perempuan dalam memegang kepemimpinan. Nah, dalam ayat ini atau hadis tersebut itu mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan menegaskan keharusan perempuan itu mengakui kepemimpinan ini. Jadi pemimpin itu dalam perspektif ini itu harus laki-laki. Nah, perempuan juga harus bisa mengakui kepemimpinan tersebut. Menurut Al-Jamasyari menjelaskan bahwa kelebihan yang terdapat dalam diri seorang laki-laki itu diantaranya yaitu akal yang cerdas, ketegasan, tekadnya yang kuat, dan kekuatan fisik. Nah, laki-laki juga mempunyai kemampuan menulis dan kebenaran. Nah, jadi seorang laki-laki itu dalam dirinya itu mempunyai ketegasan dalam mengambil keputusan apapun dan bertanggung jawab atas yang telah diambil tersebut. Nah, adapun beberapa ulama yang memperbolehkan wanita itu menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Nah, mereka memahami hadis itu secara kontekstual aja. Nah, dalam hadis itu perlunya mengkaji dan melihat kondisi yang terjadi dalam keadaan zaman sekarang seperti itu. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu perempuan itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.